الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis nisa, hadis-hadis tentang wanita yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan sebuah hadis yang sangat perlu untuk kita jelaskan agar diketahui oleh kaum muslimin, khususnya kita yang hadir di majelis online ini. An Aisyah radhiyallahu anha أن امرأة من الأنصار زوجت بنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه لعن الموصلات. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita dari kalangan Ansar, dahulu ia menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki. Namun rambut dari anak perempuannya ini rontok. Lalu ia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian tersebut, dan wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, suami dari anakku ini, yaitu menantunya, memintaku untuk menyambung rambut anakku. Memintaku untuk menyambung rambut anakku. Di dalam riwayat Imam Muslim, fayastahsinuha, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ketika rambut dari wanita ini rontok, suaminya pun menganggap itu sesuatu yang tidak ia senangi. Maka sang ibu ini pun diminta oleh suami anaknya untuk menyambung rambut anaknya agar tidak terlihat rontok. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan lakukan itu, wahai perempuan, wahai ibu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Kita akan sebutkan hadis ini insyaallah lebih detail pada slide-slide berikut. Rawiyatul hadis, yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bintu Abi Bakar ibni Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah. Nasabnya bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Baik.
Kata Aisyah, seorang wanita dari kalangan Ansar, suatu saat ia datang atau ketika itu ia menikahkan anaknya. Anaknya yang perempuan ia nikahkan dengan seorang laki-laki. Tidak berselang lama, rambut anaknya ini rontok. Dan tadi kita sebutkan dalam tambahan riwayat Imam Muslim, bahwasanya suami dari anaknya ini tidak menyukai rambut rontok pada istrinya. Maka ia pun meminta kepada mertuanya ini untuk menyambung rambut anaknya. Beliau pun, yaitu wanita ini, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut dan meminta izin untuk menyambung rambut anaknya. Apakah hal itu boleh ia lakukan atau tidak? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan bahwasanya wanita tadi, setelah ia sebutkan bahwasanya yang memintanya untuk menyambung rambut anaknya tersebut adalah suami dari anaknya, maka kata Rasulullah, jangan lakukan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Perhatikan pada hadis ini, pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah dahulu para sahabat Nabi, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ketika mereka memiliki sebuah problem, memiliki sebuah hajat yang ingin mereka tanyakan, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suatu permasalahan yang membuat mereka tidak mengetahui hukum dari hal tersebut, maka mereka akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bentuk dari konsekuensi keimanan mereka, bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjelaskan kepada seluruh manusia tentang jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada mereka, yang menuntun mereka menuju kepada jalan yang mengantarkan mereka kepada keselamatan. Dan inilah makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Dan makna hidayah dalam bahasa Arab, kata hidayah ini digunakan oleh orang Arab sebagai penunjuk jalan. Guide atau penunjuk jalan, ini dalam bahasa Arab disebut al-hadi, orang yang memberikan hidayah, yaitu petunjuk jalan. Maka ketika para sahabat dahulu, demikian pula para sahabiyat, mereka menyadari peran dan tugas Rasulullah sebagai utusan Allah, setiap kali mereka mendapatkan sebuah permasalahan, menghadapi sebuah perkara yang mereka belum ketahui hukumnya, maka mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan hal tersebut. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Tentunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka
beliau telah meninggalkan bagi kita hadis-hadisnya yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini benar-benar mengambil peran yang sangat luar biasa di dalam menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikannya kepada tabi'in sebagaimana mereka mendengarkannya atau melihatnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para tabi'in dengan semangat dan penjagaan dari Allah, mereka menyampaikan pada generasi berikutnya kepada tabi'ut tabi'in hingga sampai asrul musannifin, zaman ulama-ulama penulis kitab hadis seperti Al-Imam Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, dan juga seperti Al-Imam Abu Bakar uh, Al-Lalakai, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan juga imam-imam yang kita kenal dalam Ashabus Sunan, Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Sehingga ketika di zaman kita sekarang, kita merasakan dan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita belum mengerti hukumnya, maka seyogianya keimanan kita ini dan keyakinan kita bahwasanya Rasulullah adalah satu-satunya yang memberi petunjuk, seharusnya kita pun mengembalikan segala problematika yang sedang kita hadapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman, seorang wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka mencari-cari perkara yang lain untuk kemaslahatan urusan agama mereka. Maka ini sesuatu yang sangat penting yang diketahui oleh setiap muslim, bahwasanya segala problematika yang ia hadapi telah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana kita mempelajari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah diwariskan oleh Rasulullah, sejauh mana kita mengerahkan waktu, tenaga untuk mempelajari hal tersebut. Maka ini adalah hal yang seyogianya dilakukan oleh setiap muslim, yaitu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan. Baik, di dalam hadis ini wanita tersebut yang menikahkan anak perempuannya ini dan rambut anaknya rontok, berjatuhan, maka ia pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal tersebut. Lalu ia mengatakan bahwasanya suami dari anaknya ini memintanya agar menyambung rambut yang rontok dari anaknya. Karena suaminya ternyata, suami anaknya ini tidak suka dengan pemandangan yang ia lihat dari rambut anaknya. Perhatikan di sini faktor yang mendorong suami dari anak wanita ini untuk meminta agar rambut anak wanita tersebut disambung adalah karena penyakit atau karena uzur. Di dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi, karena dengan disambung rambutnya maka akan terlihat lebih cantik, lebih indah kepalanya. Maka dengan alasan kecantikan ataupun alasan karena rambut yang rontok, maka ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk seorang wanita menyambung rambutnya. Dan tidak ada rukhsah yang mengeluarkan seorang wanita dari ancaman laknat ini hanya dikarenakan sakit
atau rontok, atau juga hanya semata-mata ingin cantik. Dan dari sini juga bahwasanya ketika orang-orang belum memahami suatu hukum, ketika orang-orang belum memahami suatu hukum, misalnya dalam hadis ini, menantu dari ibu ini tidak memahami hukum tentang menyambung rambut tersebut, sehingga ia pun meminta dari ibu mertuanya untuk menyambung rambut anaknya. Jadi sinilah kita lihat bahwasanya ketika seorang jahil tidak mengerti hukum tentang agamanya, maka potensi ia untuk terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang ia sendiri tidak memahaminya, ini peluangnya sangat besar. Sehingga di dalam agama kita, di dalam agama Islam, siapa saja yang memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapati di dalam Al-Quran ini selain penjelasan tentang kebaikan, Allah juga menjelaskan tentang keburukan. Allah menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan agar manusia mengikuti dan melaksanakan kebaikan tersebut berupa perintah Allah. Dan Allah menjelaskan keburukan dan kejelekan agar manusia menjauhinya. Demikian syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang tidak mempelajari kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang darinya, potensi untuk ia terjatuh, potensi untuk seorang terjatuh ke dalam kesalahan ini sangat besar. Sebagaimana ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fi." Aku mempelajari keburukan, kejelekan bukan untuk melaksanakannya, akan tetapi agar aku bisa menjauhinya. Karena siapa saja yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalam keburukan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ibu ini bertanya tentang menyambung rambut dikarenakan kondisi rambut anaknya yang rontok dan permintaan suami dari anaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, jangan lakukan itu, tidak boleh, karena Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya perintah seorang suami jika ia memerintah kepada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perintah seorang suami tidak boleh dilaksanakan ketika bermaksiat kepada Allah. Namun ketidaktaatan seorang wanita, seorang istri kepada satu perintah suaminya, satu kasus tersebut, janganlah membuatnya untuk memberontak dan tidak taat kepada suaminya. Namun hendaknya ia taat dan patuh kepada suaminya dalam perkara duniawiyah, dalam perkara yang normal. Namun jika suaminya memerintah kepada maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah atau Rasul-Nya, maka ia tidak boleh taat pada hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya
Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dikarenakan sakit rontok misalnya, ataupun dikarenakan untuk mempercantik diri, maka semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Baik, ini yang bisa kita sebutkan dari hadis yang ringkas ini. Mungkin jika ada pertanyaan, dua pertanyaan sepertinya, karena memang hari ini di sini sedang ada renovasi yang harus diawasi. Jadi mohon maaf, mungkin hanya ada bisa dua pertanyaan. Silakan, Bu Win. Oh ya, baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, ini karena waktunya terbatas, jadi kita usahakan pertanyaan berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, dipersilakan. Ya, sebentar, ini ada. Oh iya, ini ada pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan rambut wig? Maksudnya di sini wig yang bisa dilepas kemudian dipakai lagi Ustadz. Apakah itu hukumnya sama dengan menyambung rambut? Jazakumullah khair. Naam, para ulama menyebutkan wig ini itulah yang dimaksud dengan menyambung rambut yang dahulu dilakukan oleh wanita-wanita di zaman jahiliyah dan zaman-zaman sebelumnya. Wig inilah yang hukum asal yang disebutkan dalam laknat bagi orang-orang yang musilat, yang menyambung rambut. Nah, Ya, baik. Ada lagi mungkin dari teman-teman satu lagi pertanyaan? Dipersilahkan. Ya, Ustadz, berkenaan dengan menyambung rambut ini, subhanallah sekarang kan marak, bukan rambut tetapi sekarang bulu mata, dan itu untuk kecantikan, apa ya, maksudnya tidak ada uzur sama sekali, itu berarti subhanallah itu lebih ini ya Ustadz, apa seperti itu dosanya lebih besar jika dilakukan dalam rangka untuk mempercantik, jadi tidak ada uzur karena sakit. Kalau tadi di hadis tadi kan karena, sakit rontok akhirnya ingin menyambung, itu pun sama Rasulullah SAW tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan yang jelas-jelas menyambung dalam rangka mempercantik diri Ustadz? Apakah itu berarti dosanya dia lebih besar atau bagaimana Ustadz? nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi beliau mengatakan innahu lu'inal musilat. Yang disebutkan di dalam hadis adalah al-musilat, yang menyambung apapun, menyambung rambut, ini menyambung bulu mata, menyambung alis. Ini semua adalah bagian dari yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, al-mughayyirat li khalqillah. Karena pada hakikatnya mereka ini mengubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia. Karena yang namanya bulu mata, jenis rambut, kemudian juga berkaitan dengan misalnya hidung, ini semuanya dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan perbedaan-perbedaan di antara manusia. Selain perbedaan karakter mereka, Allah juga jadikan perbedaan rupa wajah mereka berbeda dengan perbedaan-perbedaan bentuk hidung, bentuk pipi, kemudian alis, bulu mata, semua ini yang akan menjadi pembeda antara orang yang satu dengan yang lain. Maka ketika manusia-manusia ini mengubah apa yang sudah Allah tetapkan untuk membedakan di antara manusia ini, maka mereka telah mengubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengubah seperti yang disebutkan dalam hadis pada rambutnya, bulu matanya, alisnya, dan seterusnya. Termasuk yang berkaitan dengan implan
baik itu implan payudara, laki-laki maupun perempuan. Karena ada laki-laki juga yang na'udzubillah, yang mereka entah transgender dan seterusnya, wal'iyazubillah, melakukan implan payudara ataupun implan hidung, pipi dan seterusnya, maka semuanya ini menyambung, menambah hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia saling bisa mengenali sesama mereka, namun mereka mengubahnya, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Ustadz Afwan, di pelajaran 2 pekan yang lalu itu kan, dijelaskan oleh Ustadz misalkan ketika seseorang misalkan diberikan dari lahir misalkan, apa ya, dongos apa, giginya misalkan kurang bagus kemudian, karena melihat mudaratnya kemudian boleh dirapikan yang artinya diberikan, apa, memakai behel gigi Ustadz. Kalau Hmm. seperti itu berarti apakah, karena apa ya, misalnya kalau tadi di sini kan dikatakan kalau rambut rontok, walaupun dia sakit tidak boleh, apa, diberikan rambut pasangan. Tetapi ketika gigi misalkan kurang bagus, kemudian, seseorang apa, diberikan bevel, dulu kalau tidak salah penjelasan Ustadz boleh. Padahal itu sebenarnya kan sama seperti kayak apa, merubah ciptaan Ustadz, gitu. Dia nggak menambah sesuatu, dia hanya merapihkan kalau untuk gigi yang disebutkan oleh Oh para ulama. Adapun oh rambut disambung, ini kan menambahkan hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya atau oh, menyambung iya. bulu mata. Karena hadisnya innahu lu'inal musilat kata Rasulullah. Al-musila dari lafaz awsala yusilu artinya menyambung. Adapun gigi nggak disambung, gigi nggak disambung, Iya iya. hanya dirapihkan. Nah, wallahu a'lam. Iya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk, penjelasannya, mungkin Hmm. kajian bisa ditutup Ustadz, tafadhol. Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat karena memang di zaman sekarang, zaman semua orang harus tampil dengan gaya masing-masing untuk mencari followers, ingin dilihat, ingin mendapatkan banyak viewers. Terkadang mereka mengorbankan tubuh mereka, diubah sedemikian rupa. Mereka terkadang mengorbankan privasi mereka. Semuanya ini hanya untuk dilihat, hanya untuk bisa terkenal. Ujung-ujungnya bisa mendapatkan pengakuan dan cuan. Hanya ujung-ujungnya mendapatkan duit. Wal'iyadzubillah. Seakan-akan mereka ini berada di dunia hanyalah untuk makan dan minum, bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu. Padahal mereka lupa bahwasanya Allah yang menciptakan sistem peredaran darah pada tubuh manusia yang sangat rapih dan kompleks. Sistem syaraf otak manusia yang begitu luar biasa. Belum lagi kita melihat alam semesta, langit, beserta isinya, matahari dan bulan, siang dan malam yang begitu rapih. Mustahil Allah menciptakan semuanya itu hanya untuk bermain-main. Sebagaimana juga Allah menciptakan manusia, makhluk yang sangat hebat ini, mustahil hanya untuk agar kita memuaskan hawa nafsu kita di dunia ini. Apakah kita memiliki jasa kepada Allah sehingga kita harus diciptakan oleh Allah untuk bersenang-senang? Hebat sekali kita, diciptakan Allah hanya untuk bersenang-senang. Siapa kita? Kalau seandainya seorang bisa menghadirkan dan merenungkan hal ini, niscaya akalnya kalau memang sehat dan baik akan menuntunnya untuk berpikir dan mempersiapkan diri. Dan dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya penipuan dengan menambah ini, mengubah itu dari wajahnya atau dari tubuhnya, yang mana semuanya itu ujung-ujungnya hanya untuk mencari ketenaran. Berkata Al-Imam Ayyub Ibni Abi Tamim As-Sikhtiyani, "Ma sadaqallaha 'abdun fa ahabba syuhra." Mustahil seorang hamba itu ketika dia benar-benar jujur kepada Allah hatinya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kemudian dia senang untuk terkenal. Mustahil kata Imam Ayyub karena setelah melihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika benar seorang hamba itu jujur dalam menjadi hamba Allah,
mendedikasikan hidupnya untuk Allah, mustahil dia akan mencintai yang namanya ketenaran, mencintai agar dia menjadi seorang yang terkenal. Sementara apa yang kita sebutkan dalam hadis ini dan hal-hal yang sebelumnya berkaitan dengan manusia-manusia yang mengubah ini, menambah itu hanya untuk terlihat cantik, sungguh sangat jauh dari kondisi seorang hamba yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari hal seperti itu, disibukkan dengan hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa membinasakan kita dan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam, sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.